Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Firmansyah, T 2018-1371 dari A8. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana cara kita membuat RPP. Nah, tadi saya sudah membuat dari awal, jadi KI-nya sudah saya tulis. Jadi selanjutnya langsung kita mengisi kompetensi dasar. Memahami makna Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait menuntut ilmu. Kemudian kade yang kedua, menghayati perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman serta hadis yang terkait. Kemudian KD yang ketiga, maaf saya sambil batuk, menunjukkan hafalan Quran surat Al-Mujadalah. Jadi yang tadi itu ayat 11, saya nulisnya agak lambat ya. Kemudian Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Berikutnya KD yang keempat, yakni menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan ataupun dari pesan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian indikatornya, yang pertama, indikator KD yang pertama, siswa mampu membaca dalil nakli tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, siswa mampu menghayati perilaku semangat menuntut ilmu kemudian sebagai implementasi dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Quran surat Ar-Rahman ayat
33. Kemudian KD yang ketiga, siswa mampu. Indikator KD yang ketiga ya. Siswa mampu menghafal Quran surat Al-Mujadalah. Siswa mampu membaca Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Kemudian keterangan yang kedua, indikator yang kedua, ini masih KD yang ketiga ya. Yang tadi dengan lancar. Jadi keterangan indikator dari KD yang ketiga ini, siswa mampu menghafal Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang ketiga, indikator yang ketiga, siswa mampu menunjukkan arti dari Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Nah, kemudian berikutnya sebentar. Berikutnya yang keempat, indikator KD yang keempat, siswa mampu mempraktikkan contoh semangat belajar sebagai implementasi dari yang Quran surat tadi itu. Kemudian indikator dari KD yang keempat yang nomor 2, siswa dapat mengevaluasi perilaku semangat belajar. Nah, begitu. Langkah berikutnya, nah dari atas sudah kelihatan, kita tambah ini, siswa dapat menganalisis. Nah, keterangan indikator dari KD yang pertama kita tambah, siswa dapat menganalisis makna dari dalil nakli tersebut. Jadi Quran surat Al-Mujadalah dan Quran surat Ar-Rahman tadi. Nah, selanjutnya
Yang keempat tadi, siswa dapat mengaitkan perilaku semangat belajar di kehidupan sehari-hari, Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke yang C, materi pembelajaran. Jadi kita masuk ke materinya. Kita buat dulu yang ini. Dengan ilmu pengetahuan. Jadi materi pembelajaran ini judulnya ya, babnya, dengan ilmu pengetahuan semua jadi lebih mudah. Nah, kita buat besar semua huruf depannya. Nah, selesai. Kemudian kita masuk yang D, yakni tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada beberapa. Siswa mampu, yang bawah kita buat bernomor bernomor ini ya, ini bernomor. Nah, berikutnya kita buat tujuan pembelajaran. Jadi tujuannya itu siswa mampu, yang pertama membaca dalil nakli tentang menuntut ilmu, yang seperti sama dengan materi yang di atas itu. Jadi Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Barang dengan baik dan benar. Berikutnya yang kedua, siswa mampu menyebutkan makna Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan bacaan Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dengan bacaan tartil. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, siswa mampu menunjukkan hafalan. Siswa mampu menunjukkan hafalan dalil tentang menuntut ilmu. Kemudian yang kelima, menampilkan contoh perilaku semangat belajar atau menuntut ilmu. Nah, itu tujuan. Oh ya, tadi kita yang tadi sudah buat
KD dan indikatornya. Tidak lupa sebagai tugasnya saya akan memberi warna sesuai instruksi dari Bapak dosen. Jadi sebagai tingkatan dari LOTS atau HOTS. Nah, membaca itu termasuk LOTS. Kita beri warna abu-abu. Sebentar, membaca itu termasuk LOTS tingkat 1. Nah, kemudian menganalisis ini termasuk HOTS. Jadi sudah tinggi ya, menganalisis itu sudah berpikir tinggi. Jadi kita beri warna ungu yaitu HOTS level 5. Itu. Kemudian di bawahnya kita cari memahami itu termasuk dengan LOTS. Kita beri warna abu-abu. Memahami itu masuk LOTS tingkat 1 masih. Kemudian membaca itu juga LOTS masih tingkat rendah, yakni LOTS level 1. Nah, gini. Berikutnya kita cari lagi di bawahnya, siswa mampu mempraktikkan. Siswa mampu menunjukkan dari mana dulu ini ya? Dari menghafal itu sebentar ya. Menghafal itu termasuk masih LOTS, masih tingkat bawah. Menghafal LOTS masih tingkat bawah, tapi menghafal ini termasuk LOTS tingkat dalam kurung LOTS tingkat 1. Berikutnya ini menunjukkan ini masih LOTS tingkat 2. Nah, kalau sudah kita masuki yang keempat ini biasanya sudah level tinggi, high, sudah pakai HOTS. Jadi siswa mampu mempraktikkan, siswa dapat mengevaluasi. Nah, ini kata kerjanya sebentar ya. Ini mengaitkan itu termasuk HOTS. Kita kasih warna pink, HOTS tingkat 5. Kemudian ada kita lanjutkan
Yang E, kegiatan pembelajaran. Nah, ini sudah memasuki pembelajarannya. Kita kasih nomor 1, kegiatan pembukaan. Kita kasih A B C di sini. Nah, jadi di awal pembelajaran itu apa ya? Begini.
Selanjutnya ini kita lanjutkan yang F. Jadi yang F itu kita isi dengan media, bahan, dan sumber belajar. Jadi yang pertama kita tebalin dulu. Jadi bawahnya kita enter, kita masukkan penomoran. Yang pertama nomor 1 media. Jadi media atau alat. Jadi apa aja yang ada yang kita pakai itu, pertama media yang kita pakai dalam pembelajaran. Alat tulis, karena kita belum menggunakan proyektor di sini atau LCD. Jadi alat tulis itu bisa kapur atau spidol. Kemudian yang kedua itu ada bahan. Nah, terus di bawahnya bahan apa aja? Ini lembar itu. Kita kan bab. Kita tulis aja lembar bab tentang ini, apa tadi ini judulnya? Tentang materi semangat menuntut ilmu. Nah, yang kedua di bawahnya ini lembar soal buku penilaian. Kemudian yang ketiga kita buat, yang ketiga adalah sumber belajar. Maksudnya sumber belajar itu media yang kita pakai, yang kita ambil materinya. Jadi buku buat dulu buku paket, apa ya nyebutnya itu? Iya, buku paket kelas ini kelas 7, berarti kelas 1 SMP ini. Dan juga Al-Quran, kemudian buku yang terkait, buku penunjang lainnya. Selesai ini, ntar saya kasih ini, kita ubah ini, kok tidak pas ini kayaknya. Nah kalau gini kan agak kelihatan, ya bukan agak kelihatan, emang biar beda. Kemudian masuk yang G, yakni metode pembelajaran. Jadi yang saya pakai untuk RPP yang ini adalah, kita tulis dulu, kita kecilin. Ini metode yang pertama model pembelajaran. Nanti yang kedua kita buat ini, masukkan ke tengah. Model pembelajaran itu pakai ceramah. Jadi di awal-awal tadi kan gurunya yang menyampaikan. Jadi yang kedua pendekatan pembelajaran. Nah, pakai apa metode pendekatannya itu pakai scientific. Scientific. Yang ketiga ya ini strategi pembelajaran. Kita masukkan, yakni saya pakai tentang
regu apa ini? Saya pakai formasi regu tembak. Kita simpan. Kemudian kita lanjutkan yang H. Ini penilaian. Penilaian di sini. Penilaian. Nah, yang pertama ada, kita buat yang pertama, iya ya. Kita buat yang pertama, teknik penilaian. Bagaimana cara penilaiannya untuk siswa? Yakni ini aja. Yakni penugasan. Ya, apa itu? Tes dan pemberian tugas. Kok kurang pas ya? Penugasan. Kita ulangi. Teknik penilaian itu penilaian bentuk tes dan juga penugasan. Kemudian yang kedua ada instrumen kedua, instrumen penilaian. Jadi kita buat lagi. Instrumen penilaian itu tes dan penugasan. Apa ya? Iya, ngerjakan itu. Pertanyaan dan mengerjakan tugas. Yang ketiga kita buat yang ketiga itu pengayaan pembelajaran remedial dan pengayaan. Selesai. Lanjut, kita masuk pada yang terakhir, yakni literasi. Hasil literasi belajar. Ini apa? Yakni apa sih hasil dari pembelajaran ini? Kita tulis terakhir, semangat belajar untuk masa depan yang lebih baik. Selesai.